Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Jumat dari Masjid Hubbul Watan. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang saya kita bisa kembali bersilaturahim dan bisa bermajelis pada siang hari ini. Dan insya Allah kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab suci Al-Quran yang merupakan pegangan yang Allah Ta'ala berikan untuk kehidupan kita. Al-Quran yang merupakan satu wasiat dari Allah Ta'ala yang dapat kita gunakan untuk seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita sedang sakit, Al-Quran itu menjadi penyembuh, bapak-bapak ya. Kalau kita sedang susah, Al-Quran itu menjadi penghibur. Bahkan pada saat tidak ada yang mampu menghibur kita kelak ya. Kalau kita sudah wafat lalu dimakamkan, itu keluarga kita tidak lama menemani kita. Sesayang-sayang, secinta-cinta anak kita, tidak ada yang sanggup menginap di kubur bersama kita. Apalagi mondok, tinggal lama, semalam saja nggak ada. Sesayang-sayang istri kepada suami, sesayang-sayang suami kepada istri, sesayang-sayang anak kepada bapak, sesayang-sayang ibu kepada anak, tetap ketika yang disayangi itu meninggal, akan ditinggal. Nah, pada saat itu yang menjadi anisul wahdah, kata ulama, yaitu menjadi pelipur kesunyian dan sepinya kita di alam barzakh itu adalah hanya satu, Al-Quranul Karim. Jadi bacaan-bacaan kita ini sebenarnya adalah ikhtiar kita untuk menyiapkan pendamping kita kelak di alam barzakh itu. Karena itu kita perbanyak membaca. Dan majelis-majelis Al-Quran, baik itu tilawatan ataupun itu tafsiran wa bayanan, majelis-majelis Al-Quran pokoknya yang ada Al-Qurannya, baik itu mendengar saja atau tadi kita sudah membaca bersama dan sekarang kita baca maknanya. Kita perbanyak majelis-majelis seperti ini, karena sekali lagi Al-Quranlah yang menjadi anisu wahdatina. Dialah kelak di alamul barzakh dan juga di alamul akhirah akan menjadi teman yang setia menemani kita. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita baca ayat 152 ya, dan 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah aku, niscaya aku ingat kalian. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu ingkar atau kufur kepadaku. Bapak-bapak dan saudara, ada beberapa bahasan dalam ayat ini. Pertama,
dari sisi munasabah. Munasabah itu maksudnya hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Nah, kalau bapak-bapak masih ingat, dalam beberapa ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebut dua dari sekian banyak nikmat yang sungguh-sungguh bermakna bagi kehidupan kita sebagai manusia. Ada dua yang disebut sama Allah. Ini kalau kita lihat, kita naik ke atas nih ya. Katakanlah kita ambil dua ayat saja sebelum 152 ini, yaitu 150 dan 151. Dalam 150 wali utimma ni'mati alaikum. Nah, jadi ada satu nikmat yang Allah bahasakan dengan nikmat yang merupakan penyempurna. Apa itu? Nikmat yang dikatakan sebagai penyempurna itu ya, adalah Allah beri kita nikmat berkiblat menghadap ke Ka'bah. Itu penyempurna. Kenapa dikatakan penyempurna? Karena itu akhir dari proses panjang. Sempat menghadap ke Baitul Maqdis sekian lama, lalu kemudian di ujung ya, kan di awal dari juz 2 itu ya, saya qulus sufaha'u minan nas, terus kita baca rangkaian bagaimana prosesnya tahwilul kiblah itu sampai kemudian wali utimma. Allah ketok misalnya kayak bahasa kita, tok, udah ditetapkan. Apa ketetapan Allah itu? Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Kami hadapkan engkau wahai Muhammad dan umatmu. Ya termasuk saya, kita nih. Ini kita masuk dalam ayat itu. Coba. Tardoha. Bagaimana sayangnya Allah sama orang beriman. Tardoha. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu ingin memberikan yang terbaik kepada umatnya. Tardoha, yang kamu ridho. Dalam surah Wadduha kan juga begitu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Jadi bapak-bapak ibu, bapak-bapak saudara, ya, kita banyak syukur sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW karena Allah Ta'ala itu sangat murah, sangat sayang. Makanya harus selalu husnuzon. Jangan ada persangkaan buruk di hati kita kepada Allah Ta'ala dalam situasi apapun. Karena kalau Allah ambil satu, itu persiapan Allah akan kasih 10 untuk kita. Kalau Allah ambil 2, itu persiapan Allah akan kasih berlipat-lipat untuk kita. Selalu begitu. Seperti nih, gelas. Kapan gelas ini bisa diisi? Kapan gelas ini bisa diisi? Kalau ada ruang. Kalau gelas ini diisi dengan air penuh dan tidak bergeser penuhnya, bisa diisi lagi? Nggak bisa, tumpah dia. Maka agar bisa diisi lagi, yang penuh itu mesti berkurang. Ada yang berkurangnya itu istilahnya musibah, diambil sesuatu dari kita, itu seperti gelas dikurangi isinya supaya ada ruang untuk air yang baru. Bahkan, nah ini, bahkan bapak-bapak, kalau kita nggak ada musibah, untuk memastikan supaya gelas ini tetap ada ruang untuk diisi, maka kita harus dengan sukarela menguranginya. Itu namanya sedekah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berzakat, ya, kalau kita bersedekah, kalau kita memberi berinfak, itu sesungguhnya bukan untuk orang yang kita kasih, tapi untuk kita. Untuk saya, supaya gelas saya itu ada kosongnya,
Karena dengan gelas yang kosong itulah Allah kemudian menambah lagi supaya dia penuh. Dan tambahan dari Allah selalu lebih baik dari yang sebelumnya. Tidak pernah Allah mengganti dengan yang tidak baik. Selalu. Jadi kalau kita bersedekah itu yakin bahwa itu untuk kita. Karena itu nggak boleh sombong ya. Kalau melihat orang kita kasih sesuatu lalu kita ketemu, jangan cerita, oh itu orang pernah saya kasih. Nggak boleh. Karena apa? Justru kita harus bersyukur ya, bahwa adanya dia menjadi jalan untuk kita kemudian bisa mendapatkan karunia yang lain dari Allah Ta'ala. Nah Bapak Ibu, Bapak-Bapak Saudara, nikmat yang pertama itu adalah tahwilul kiblah. Allah kasih nikmat supaya Nabi Muhammad ridho dan benar. Nih coba bayangkan ya Bapak-bapak, kalau kiblat kita sampai sekarang nih masih ke Masjidil Aqsa, mungkin akan bisa jadi fitnah. Karena sekarang di daerah Palestina itu yang berkuasa Israel. Jadi fitnah nanti. Tapi dengan kita menghadap ke Ka'bah, maka kita bisa khusyuk beribadah. Lalu nikmat yang kedua adalah di ayat 151 itu kan. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Demikian pula sebagaimana seperti itu ya. Sebagaimana perpindahan kiblat itu adalah nikmat yang luar biasa, maka nikmat luar biasa yang kedua yang berikutnya adalah yang tidak kalah hebatnya adalah arsalna fikum rasula, yaitu kami mengutus kepada kalian itu seorang rasul. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Yaitu diutusnya Nabi besar Muhammad SAW. Karena dua nikmat ini, ya, nikmat yang hebat luar biasa, maka di 152 ini Allah ingatkan kita. Karena itu, ya, fadhkuruni adzkurukum. Karena itu ingatlah aku. Niscaya aku ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah atas dua nikmat dan nikmat-nikmat yang lain. Bahkan gak usah dibaca di Al-Quran pun dapat kita rasakan setiap saat, itu nikmat sudah tidak terhitung. Washkuruli wala takfurun. Nah, jadi ayat ini adalah satu bentuk afirmasi atau peneguhan. Ya. Kalau sudah kayak begitu, sikap kita apa yang paling pas? Mengingat sang pemberi nikmat dan mensyukurinya. Udah itu saja. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku. Nah bapak-bapak saudara sekalian, itu dari munasabah. Lalu yang kedua tentang zikir ya. Apa hakikat dari zikir itu? Kalau kata ulama, zikir itu adalah at-tanabbuh bil qalbi lil madhkur wa tayaqquz lahu. At-tanabbuh bil qalb. Jadi hati kita ini, ingat, sadar. At-tanabuh bil qalb, hati. Ingat, sadar. Terhadap Allah, itu namanya zikrullah. Wa tayaqquz lahu, waspada. Jadi ingat, sadar, waspada. Ingat-ingat. Kalau orang Jawa bilang eling-eling, itu zikir. Mengingat jati diri kita. Saya dari mana, sedang apa di dunia ini, mau kemana setelah dunia, itu kita ingat. Siapa yang menciptakan saya, apa yang dia sudah berikan, itu kita ingat. Dengan hati, itu yang paling utama. Nah, karena lidah ya, sering menjadi tanda apa yang ada di hati, ya, walaupun tidak selalu, tapi sering, ya. Kan misalnya suami sama istri, ya kan. Suami ditanya sama istrinya,
Atau istrinya, suami ditanya sama istrinya, Pak, bapak sayang nggak sama saya, misalnya gitu kan. Kan enggak mungkin dia nunjuk-nunjuk hatinya gini, mesti ngomong gitu. Jadi karena lidah adalah penanda dari hati, maka ucapan, ya, itu yang sering disebut dengan zikir itu ucapan. Ya. Kenapa? Karena ucapan itu penanda dari hati. Jadi kita mengatakan Allahu Akbar, Allah, Allah, tandanya bahwa hati kita itu ingat. Walaupun tidak jarang ketika penanda ini bergerak, yaitu lidah bergerak, hati lupa. Tidak jarang. Zikir, tapi hatinya kemana-mana. Dia duduk majelis zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hatinya warung, segala macam. Bisa jadi. Tetapi kata ulama gini, ya. Ada orang yang datang kepada syekh, gurunya. Syekh, saya susah hati nih. Karena ketika saya berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ajidu halawatan fi qalbi. Kok hati saya biasa-biasa saja? Padahal saya zikir. Apa yang mesti saya lakukan? Apa kata gurunya, syekhnya? Ada dua yang kau harus lakukan. Pertama, bersyukurlah bahwa masih ada satu anggota badanmu yang ingat kepada Allah. Tuh pertama. Lalu yang kedua, perbaikilah zikirmu itu, yaitu dengan mengajak hatimu dan melatih hatimu untuk ingat kepada Allah. Tapi yang pertama, syukur. Artinya apa? Dibanding dengan orang yang sama sekali tidak ingat kepada Allah, masih mending orang yang hanya lidahnya menyebut asma Allah, walaupun hatinya kadang-kadang lupa. Artinya apa? Zikir dalam bentuk apapun itu selalu baik, walaupun dia tidak ideal. Ya. Pokoknya zikirlah. Dengan lidah bisa ya dengan lidah, dengan hati lebih baik. Dan di antara puncak zikir, ya, kata Syekh Sa'id bin Jubair, apa zikir yang paling tinggi? Zikir yang paling tinggi itu adalah apa yang disampaikan oleh para ulama, man ata'allaha faqad dzakarallah, wa man asahu faqad nasiyallah. Siapa yang taat kepada Allah, maka sungguh dia telah berzikir kepada Allah. Dan siapa yang maksiat, maka sungguh dia telah melupakan Allah. Jadi ada zikir dengan hati, kita ingat ya Allah, saya ini sebentar di dunia, Allah terima kasih ya Allah saya menyadari kemahakuasaan-Mu ya Allah, terus ingat. Atau dengan lidah, la ilaha illallah, Allahu Rabbi, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Atau dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Bahkan yang ketiga ini, zikir dengan amal soleh ini, kata para ulama, ya, man atau Allah faqad zakarahu wa in aqallat salatuhu wa tasbihuhu wa soni'uhu lil khair. Nah, kata sebagian ulama, kalau orang sudah taat kepada Allah, ya, dia taat kepada Allah, maka dia benar-benar sungguh telah berzikir kepada Allah, walaupun sholat sunnahnya misalnya kurang, sholat sunnahnya tidak seperti yang lain, tapi dia selalu berbuat yang baik, amal soleh, walaupun tasbihnya tidak sebanyak yang lain, tetapi dia termasuk minaz zakirin, yaitu orang yang berzikir. Kenapa? Selalu berbuat taat. Nah, jadi kalau kita gambarkan, ya, zikir dengan lidah saja bagus, tapi sayang kalau hanya dengan lidah. Dengan hatilah, ya, zikir dengan hati. Lebih dari itu, gunakan kehidupan ini untuk berbuat yang baik dengan niat mencari ridho Allah. Itulah zikir yang paling utama.
Apa yang kita dapatkan? Nah, pertanyaannya sekarang, yang ketiga nih. Apa yang kita dapatkan kalau kita berzikir kepada Allah? Adzkurkum. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah selalu ingat kepada kita. Maksud dari Allah ingat kepada kita itu adalah binasrihi wa ta'idihi. Selalu apapun yang kita kerjakan itu ada Allah bersama kita. Ya. Jadi kalau perbuatan itu kecil tapi ada Allah bersamanya, maka perbuatan itu jadi mulia. Kalau kita bersedekah hanya dengan 100 rupiah misalnya, tapi sedekah kita itu ikhlas dan benar-benar ketika bersedekah itu, kita bersedekah dengan mengingat ya, bahwa ini semata-mata, ya Allah saya tunaikan apa yang kau minta. Ini karenamu ya Allah. Maka yang 100 rupiah itu akan berlipat ganda. Kenapa? Karena Allah bersama kita ketika berzikir, ketika bersedekah itu. Jadi apapun amal yang dibersamai oleh Allah, maka amal itu akan menjadi besar. Berkahnya, manfaatnya, maslahatnya. Apapun pekerjaan yang tidak dibersamai oleh Allah, sehebat apapun pekerjaan itu, tidak ada keberkahannya. Nah itu pentingnya. Fazkuruni azkurkum. Jadi ya itu yang beda ya. Beda antara orang yang ada dua orang. Satu orang tidak percaya sama Allah. Yang satu orang yang beriman kepada Allah. Jalan sama-sama, sama-sama punya uang 100 ribu. Lalu melihat ada orang di pinggir jalan, yang satu kasih kepada orang itu. Kenapa dia kasih? Karena dia diajar oleh orang tuanya untuk memberi kepada orang lain. Diajar sama orang tuanya memberi kepada orang lain. Dia tidak percaya adanya Allah. Tapi karena diajar dari kecil sama orang tuanya, nak, kalau kamu lihat ada orang kelihatan agak susah, kasih dia uang. Nah, melaksanakan tuh, dia kasih. Yang satu lagi, ketika melihat itu dia ingat, ya Allah, ada hamba Allah ini. Sama-sama seperti saya, dia hamba Allah. Cuman dia lagi susah, saya dapat nikmat. Saya punya kelebihan, dia punya kesusahan. Perintah Allah Tuhan saya supaya saya membantu makhluknya. Dia kasih. Sama-sama 100 ribu. Maka yang 100 ribu yang kedua ini akan dibesarkan oleh Allah. Yang kalau dalam hadis disebutkan seperti Yuro misla jibali Uhud. Ya, jadi yang kecil di dunia itu, tapi membersamai Allah, maka dia sebesar gunung Uhud di akhirat kelak. Di Madinah itu bukit yang paling besar namanya Bukit Uhud, Jabal Uhud. Jadi Nabi menggambarkan, walaupun dibandingkan dengan Gunung Rinjani itu Gunung Uhud itu kecil ya. Ya macam dibandingkan sama apa namanya itu? Bukit apa namanya yang di Sembalun tuh? Bukit Pergasingan. Nah, masih lebih besar Bukit Pergasingan dibanding Jabal Uhud. Tapi karena itu yang paling besar dulu digambarkan oleh Rasul. Kalau orang karena Allah, membersamai Allah, walaupun dia kecil, maka dia jumpai kelak Allah yang membesarkannya. Ibarat kita lempar benih, Allah yang menyiraminya, Allah yang kemudian mengasuhnya. Besar panennya di akhirat nanti. Itulah berkah dari fadzkuruni adzkurkum. Lalu yang keempat, washkuruli wala takfurun. Nah ini perintah yang kedua dia dalam ayat yang pendek ini, bersyukurlah kepadaku ya, wala takfurun, dan jangan kufur. Apa itu syukur? Syukur itu asal yang paling sederhana ya, adalah ma'rifatul ihsan wa tahaddus bihi. Itu namanya syukur. Kita mengetahui satu kebaikan yang berasal dari satu pihak dan menyebutnya. Nah, itu namanya syukur. Kita menyebut kebaikan itu. Ya, menyebut kebaikan itu. Pokok dari kata syukur mengetahui kebaikan dan menyebutnya, lalu menampakkannya. Nah, karena dari kata syukur itu artinya az-zuhur, tampak.
Karena itu Bapak-bapak saudara, dulu pernah Imam Malik ditanya oleh orang, Imam, kok Anda ini selalu pakai kuda yang paling mahal? Kok Anda ini kalau berpakaian selalu pakai pakaian yang paling keren, paling bagus? Jadi Imam Malik itu terkenal, Imam Malik yang di Madinah itu terkenal, sorbannya selalu sorban yang terbaik, jubahnya jubah yang paling bagus, naik kuda, kudanya kuda yang paling mahal. Begitu dia jalan di Madinah, ada orang nanya, Syekh, kok Anda ini kayak begini? Kok selalu menggunakan pakaian, kendaraan yang terbaik? Tidakkah itu bisa membawa kepada kesombongan? Nah, kira-kira kayak begitu. Apa kata Imam Malik? Ini cara saya bersyukur kepada Allah. Allah suka nikmat yang Dia berikan kepada seorang hamba itu ditampakkan oleh hamba itu pada dirinya. Satu, ini cara saya bersyukur kepada Allah, gitu kata Imam Malik ya. Karena Allah itu suka kita menampakkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jangan disembunyikan. Makanya dalam Islam itu at-tafakur itu salah satu akhlak yang paling jelek. Pura-pura susah. Nabi tidak pernah pura-pura susah. Bahkan yang Nabi lakukan adalah pura-pura tidak susah, padahal susah. Pura-pura kenyang, padahal lapar. Sampai kan ditaruh batu di perutnya supaya bisa tegak. Karena kebetulan hari paceklik, gak pernah masak di rumah, gak ada apa-apa kecuali air. Sedangkan Nabi harus menemui tamu, supaya tamu tidak tahu bahwa beliau itu sedang kelaparan, sedang susah. Taruh batu, ikat supaya bisa tegak. Itu Nabi. Tidak jarang pada masa kita ini sekarang ya, sebaliknya. Pengumuman bantuan, semua langsung susah. Langsung susah. Begitu bantuan itu habis, hilang susahnya. Kenapa langsung susah? Ya karena supaya bisa daftar. Coba kita renungkan. Akhlak dalam Islam itu, kalau Anda punya kesusahan, jangan Anda bagi sama orang. Baginya sama Allah saja. Kalau Anda punya nikmat, itu bagi sama orang. Kalau lagi susah, bertamu terus ya ke tetangganya. Kesusah nih, tidak ada apa-apa nih lah, menton. Bilang jelo, ya, kalau lagi susah, bertamu terus ke tetangganya. Kopi juluk menton lah, nyekan tuh susah nih. Dia bagi kesusahannya setiap hari, kiri kanan. Sampai lama-lama tetangganya begitu ngelihat bau-baunya dari jauh lah, tutup pintu langsung. Minta kopi lagi bapaknya. Karena dia terkenal, selalu berbagi kesusahan. Tapi kalau dapat nikmat, sepi, tidak ada apa-apa. Jangankan bertamu, batuknya saja kedengaran. Kalau sedang senang. Nah, kalau dalam Islam itu seperti di surah Yusuf ya. Bagaimana Nabi Yakub ketika sedang sedih luar biasa, susah luar biasa, dia tidak cerita-cerita ke banyak orang. Apa yang dia lakukan? Ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, kepadamu aku berbagi kesulitanku ya Allah. Itu orang beriman. Karena apa? Hanya Allah yang bisa bantu kita memang. Kita cerita kemana-mana kita lagi susah sulit musibah ini itu. Memang dia bisa bantu. Hanya Allah yang bisa bantu. Kalaupun dia mau membantu, hanya Allah yang gerakkan hatinya untuk bantu. Karena itu apa? Langsung saja minta kepada yang punya. Kalau Anda mau menyandar, jangan cari pohon kangkung. Cari pohon apa yang kuat tuh. Kalau kita nyandar pohon kangkung, patah kangkungnya.
Kalau mau nyandar, nyandar kepada pohon yang kuat. Pohon jati itu, nyandar di situ. Nah, artinya apa? Kalau kita mau bersandar, bersandarlah kepada yang merupakan sumber kekuatan. Jangan bersandar kepada sesama yang lemah seperti kita. Nah, kata Imam Malik begitu. Saya pakai baju ini, saya pakai kuda yang paling gagah ini untuk sebagai tanda syukur saya, ya, kepada Allah, karena Allah menyukai hambanya. Apabila dapat nikmat, dia tampakkan nikmat itu, tidak dia sembunyikan. Yang kedua, kata Imam Malik, saya menggunakan pakaian terbaik, kendaraan terbaik untuk mengatakan kepada manusia, duhai manusia, aku telah putus dan tidak pernah berharap kepada kalian, harapanku hanya kepada Allah. Dengan kata lain, tidak usah kasihani saya. Saya tidak perlu kasihan dari makhluk. Saya hanya perlu kasihan dari yang punya makhluk. Saya hanya perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak perlu bantuan dari Anda semua. Kira-kira begitulah kata Imam Malik. Nah, jadi menampakkan, ya, tanpa kesombongan, ya, menampakkan. Jadi kalau kita punya rezeki, bisa beli baju, tidak usah baju yang mewah, tapi baju yang layak, beli. Jangan bakhil pada diri kita. Punya uang, uangnya disimpan, pakai baju compang-camping kemana-mana supaya orang kasihan. Dan ini banyak terjadi. Bahkan ada yang jadi profesi. Ada berita di koran, sekelompok pengemis ketika dibuntuti sama wartawan, dia pulang ke kampungnya, rumahnya tingkat 2. Jadi pengemis bertahun-tahun, coba. Pura-pura susah di perempatan. Ya Allah, di mana iman kita? Di mana marwah kita? Di mana harga diri kita sebagai makhluk Allah? Jadi washkuruli wala takfurun, bersyukurlah dengan segala macam bentuknya. Termasuk tadi, ya, kita menjalani hidup dengan baik, ya, bersikap yang wajar, menampakkan karunia Allah tanpa kesombongan, itu bagian dari kesyukuran. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk juga bapak-bapak saudara, ya, keadaan kita, ya, di NTB ini juga kesyukuran kita, ya. Alhamdulillah NTB ada terus, dihantam musibah der, tapi setelah musibah Allah kasih gantinya. Itu alhamdulillah. Ada mulai pemulihan keadaan, ya, sudah mulai semakin dikenal daerah kita. Mudah-mudahan terus dikenal dengan kebaikan, ya. Apa yang baik kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Daerah kita boleh maju, ada MotoGP segala macam, tapi iman takwa, ya. Karakter kita sebagai masyarakat NTB yang kuat kokoh, nilai-nilai keislamannya jaga itu. Jaga. Karena karakter itulah harga kita. Karakter itulah jati diri kita. Semoga Allah merahmati kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan 2 perintah yang ada di dalam ayat ini, yaitu selalu ingat kepada Allah taala dan selalu bersyukur kepada semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin wallahu a'lam bis-shawab. Terima kasih Bapak Saudara, inilah yang dapat saya sampaikan kepada kita semua dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan, diafiatkan, dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua, keluarga kita, ya. Semua sahabat-sahabat kita tetap dijaga iman Islam, kesehatan, keafiatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya mujibas sa'ilin. Shallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.